Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bung Ramil 45. Sebelum saya bicara soal isi video yang saya akan share pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2020. Pancasila selalu di hati seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin menyapa kepada seluruh pencinta media sosial dimanapun berada, baik Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe di YouTube channel Bung Ramil 45. Langsung saja di materi yang akan coba saya share di video kali ini. Hari ini saya akan berdiskusi, menyampaikan langsung kepada seluruh pencinta media sosial, karena akhir-akhir ini marak didiskusikan soal politik, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dalam video ini saya akan khususkan membahas apa dibolehkan kepala desa dan perangkat desa terlibat di dalam politik atau mendukung salah satu pasangan calon. Karena akhir-akhir ini sering kita mendengar dan menjumpai adanya identik kepala desa dengan dukungan salah satu pasangan calon. Dan di video kali ini saya akan coba berbagi soal apa-apa saja yang dibolehkan secara regulasi bagi kepala desa dan perangkatnya, dan apa-apa saja yang tidak dibolehkan oleh undang-undang dan regulasi kepada kepala desa dan seluruh perangkatnya, apalagi bicara soal politik. Olehnya itu, langsung saja saya ingin sampaikan, karena bicara desa dan perangkat desa dan kepala desa, pasti kita akan melihat kembali rujukannya kita di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, apa ada pasal atau ada poin yang mengatur soal dibolehkannya kepala desa terlibat di dalam politik atau mendukung salah satu pasangan calon. Dan kalau saya lihat di pasal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik dari ketentuan umum, bab per bab, pasal per pasal maupun poin per poin, tidak ada satupun regulasi yang saya jumpai yang mengatur membolehkan kepala desa dan perangkatnya untuk terlibat di dalam politik. Tidak ada satupun saya jumpai yang ada di dalam struktur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya pelarangan bagi kepala desa di dalam politik. Di video kali ini saya akan mencoba di larangan di pasal berapa larangan itu tidak larangan itu dibahas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri. Di sini saya akan mencoba berbagi dua pasal, walaupun di pasal-pasal lain masih banyak soal larangan itu, tapi di sini saya akan berbagi dan men-share kepada seluruh pencinta media sosial akan ada dua pasal yang mengatur pelarangan kepala desa untuk terlibat di dalam politik. Yang pertama, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu saya akan bicara persoalan pasal 29. Di pasal 29 itu banyak poin yang terdapat di dalam pasal 29. Tapi salah satu dari poin pasal 29 itu, kepala desa dilarang terlibat di dalam politik. Kemudian di sisi lain kita juga jumpai di pasal 1 angka 1 poin J itu juga sama, melarang kepala desa untuk terlibat di dalam politik. Olehnya itu, jangankan untuk memberi dukungan secara langsung, mengarahkan dan membuat keputusan yang merugikan pasangan calon lain itu tidak dibolehkan. Apalagi kepala desa dan perangkatnya melakukan keputusan, mengarahkan, memfasilitasi dan mobilisasi, itu tidak dibenarkan sama sekali secara regulasi. Olehnya itu, saya sampaikan lewat video ini, mudah-mudahan seluruh perangkat desa dan kepala desa untuk taat kepada seluruh regulasi yang ada. Kita sama-sama menjaga netralitas kita sama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi kita, agar setiap pemilu kita menghasilkan sebuah kualitas demokrasi yang baik. Olehnya itu, di ketentuan lain juga saya ingin mengingatkan saja bahwa selain di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelarangan bagi kepala desa untuk terlibat di dalam politik, ada sanksi pidana juga yang menanti jika itu terpaksa harus dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan oleh kepala desa dan perangkatnya. Di ketentuan undang-undang mana kepala desa diberikan sanksi jika melanggar ketentuan pelarangan itu? Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu jelas bahwa tindakan seorang kepala desa yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon
atau menguntungkan dan merugikan kepentingan calon lain, itu termasuk kategori tindak pidana pemilu. Kalau bicara soal tindak pidana pemilu, pasti kita bicara soal pasal 2490 tentang sanksi pidana. Di pasal 490 itu 1 tahun penjara bagi kepala desa dan perangkat yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana pemilu dengan denda 12 juta rupiah. Di Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu ini juga sudah dipertegas oleh peraturan Mahkamah Agung pasal 1 angka 2 nomor 1 tahun 2014. Jadi dengan sangat hormat, di video kali ini saya meminta kepada seluruh warga negara untuk sama-sama menjaga netralitas agar tidak terjadi sebuah perbedaan pendapat yang melahirkan sebuah perpecahan di tubuh bangsa kita hari ini. Olehnya itu, kalau dilarang secara regulasi jangan lagi lakukan, dan yang dibolehkan mari kita lakukan dengan santun dan sopan. Olehnya itu, di kesimpulan video kali ini saya menyampaikan kepada seluruh pencinta media sosial untuk selalu taat dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena setiap perbuatan yang melakukan perbuatan melawan hukum itu pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan besar ringannya perbuatannya. Olehnya itu, salam hormat dari saya. Di akhir video ini saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pencinta media sosial, jangan lupa subscribe YouTube saya, channel saya Bung Ramil 45, share dan berikan komentar agar di video-video lainnya saya dapat memberikan sebuah perbaikan terhadap video-video konten yang saya akan kirim kepada seluruh pencinta media sosial dimanapun berada. Olehnya itu, terakhir dari saya, mohon maaf jika dalam video ini kurang berkenan di hati seluruh pencinta media sosial. Akhir dari kata bagi saya sendiri, maaf jika ada salah untuk kali ini. Terima kasih. Salam pembebasan.